Ribuan buruh mulai terlihat memadati kawasan Irti Monas sejak pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, tiba menggunakan bus dan para buruh bersiap-siap menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. Masa buruh yang disebut mencapai 50.000 orang tersebut akan melakukan long march dari Irti menuju Balai Kota Jakarta dan kemudian menuju Istana Presiden. Sementara itu, untuk mengantisipasi puluhan ribu buruh yang akan unjuk rasa di Istana Presiden, pihak kepolisian menutup akses Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah ke utara dan memberlakukan rekayasa lalu lintas. Jalan Medan Merdeka Selatan ditutup menggunakan barikade beton dan yang berkawat duri dan menyisakan jalur Transjakarta. Paling depan. Sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama di sana. Selamat pagi Dito, bagaimana situasi di sekitar Istana Negara dan bagaimana jalannya unjuk rasa dan tuntutan yang disuarakan buruh seperti apa? Ya, halo, selamat pagi Maggie. Saat ini saya berada di kawasan Irti Monas. Anda bisa lihat di belakang saya saat ini sudah ada ribuan buruh yang saat ini berkumpul karena mereka sebentar lagi akan melakukan aksi long march mereka. Nanti jadi rencana long march ini akan diselenggarakan atau akan dilakukan dari tempat saya berada di Irti. Terus kemudian mereka akan berjalan kaki menuju ke arah timur, terus kemudian putar balik. Nanti aksi mereka nanti akan melewati kawasan Balai Kota Jakarta. Terus kemudian mereka akan mengarah ke kawasan Patung Kuda untuk nantinya belok kanan menuju ke Istana Negara. Presiden untuk melanjutkan aksi mereka untuk menyuarakan sejumlah tuntutan, di antara dengan tuntutan. Tapi memang kita tadi sempat ke arah sana dan melihat bahwa memang untuk akses Jalan Medan Merdeka Selatan sendiri menuju ke utara sudah ditutup oleh pihak kepolisian menggunakan separator beton dan juga kawat berduri, sehingga memang para buruh ini kemungkinan nantinya akan tertahan di kawasan Patung Kuda atau Patung Arjuna Wiwaha itu sendiri. Nah, tadi Maggie sempat bertanya apa tuntutan dari para buruh ini sendiri. Nah, para buruh ini menuntut ada 6 hal, diantaranya adalah menolak kenaikan harga BBM, terus kemudian juga mereka tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga kenaikan UMP UMK tahun 2023 sebesar 13%. Terus mereka juga kemudian menolak PHK besar-besaran di tengah ancaman resesi global, dan kemudian ada reformaria agraria, dan juga mereka meminta supaya disahkan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga. Sementara itu dalam konferensi persnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal sendiri mengatakan bahwa kenaikan harga BBM saat ini telah menyebabkan kenaikan harga barang dan juga ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat para buruh daya beli menjadi jatuh. Nah, jatuhnya daya beli ini sendiri akhirnya mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi yang justru memicunya terjadi PHK. Nah, dalam hal ini memang para buruh sendiri juga menolak hal ini dan mereka juga makanya hadir di sini bersama elemen pekerja lainnya. Disebutkan nanti akan berjumlah 50.000 orang dan juga melihat aksi serentak di 34 provinsi lainnya yang difokuskan di kantor gubernur masing-masing. Nah, terkait dengan inflasi yang dirasakan oleh buruh sendiri dikatakan ada 3 komponen utama, yaitu komponen makanan di mana dikatakan inflasi makanan naik sebesar 5%, terus kemudian transportasi naik 20-25%, terus kemudian sewa rumah juga naik 10-12,5%, dan hal ini tentunya memberatkan para buruh. Oleh karena itu dalam salah satu tuntutan mereka yang meminta agar kenaikan UMP dan UMK dinaikkan sebesar 13%, itu diambil dari formulasi bahwa dengan anggapan berdasarkan data Litbang dari Partai Buruh yang mengatakan bahwa inflasi 2023 sendiri akan mencapai 7-8%. Terus kemudian ditambah dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,8%, maka apabila dijumlah menjadi 11,8%. Nah, mereka minta angka 11,8% ini terus kemudian dibulatkan menjadi 13%, dan hal ini diharapkan dapat menutup kenaikan inflasi makanan, transportasi, dan juga sewa rumah yang dinilai sudah sangat membebankan para buruh itu sendiri. Begitu, Maggie. Baik, Dito, ada 6 tuntutan yang disuarakan oleh buruh dan kali kesekian buruh kembali berunjuk rasa dan belum membuahkan hasil dan juga belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah. Langkah apa lagi yang akan dilakukan jika unjuk rasa tidak efektif merubah kebijakan pemerintah?
Ya, terkait apabila nanti tuntutan dari para buruh ini tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka buruh berencana akan menggelar aksi mogok nasional yang rencananya nantinya akan digelar pada pertengahan bulan Desember 2022 ini. Adapun juga rencana aksi mogok ini bisa diikuti, diperkirakan akan diikuti 3 sampai 5 juta buruh. Sehingga memang hal itu diharapkan menjadi perhatian dari pemerintah untuk dapat mengabulkan permintaan 6 tuntutan dari para buruh ini sendiri. Karena apabila mereka mogok, mereka mengatakan hal ini juga dapat mengancam soal ekspor, terus kemudian juga pendapatan perusahaan-perusahaannya, dan tentunya ini jangan sampai hal ini tentunya tidak diinginkan oleh semua pihak. Begitu, Maggie. Baik, gitu kami akan terus memantau bersama buruh yang menggelar demo di Istana Negara. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.